akomodasi. Kita minta pasien untuk terus mengikuti pergerakan jari kita sampai ke hidung. Ya, Bapak ikutin ini ya. Saya akan menggerakkan jari saya semakin dekat dengan hidung Bapak. Ya, itu tambahannya. Tidak ada di format ya. Jadi itu ya. Ketajaman ketajaman penglihatan, pergerakan bola mata, lapang pandang. Kemudian untuk refleks pupil, Pak, sekarang saya mau periksa bagaimana refleks pupil Bapak ya. Saya akan kasih sinar cahaya lampu center ini ke mata Bapak. Saya akan melihat apakah pupil Bapak bisa bergerak atau tidak. Bapak bisa lihat lurus ke depan. Ya. Silakan tekniknya disesuaikan ya. Ya, boleh dari samping, boleh juga dari atas. Kita mau lihat isokor adisokor. Satu yang kita kasih cahaya, yang kita lihat mata yang tidak dikasih cahaya. Dua-duanya mengecil. Satu lagi isokor atau antisokor. Itu ya. Boleh silakan mau dari samping gini, mau dari atas, satu-satu juga silakan. Itu untuk refleks pupil. Kemudian ada nyeri tekan, ya nyeri tekan. Bapak saya mau pijit daerah bola mata Bapak ya. Bapak boleh pejamkan matanya. Kita tekan, ini ya sakit Pak. Sambil kita rasakan ada tahanan atau tidak, atau boleh juga dengan begini. Ya silahkan tekniknya nanti disesuaikan. Kemudian tadi pakai kacamata atau tidak, pada saat awal kita sudah tanyakan. Ada keluhan atau tidak juga kita tanyakan. Yang di daerah mata ada keluhan Pak? Tidak. Kita lanjut ke daerah muka ya Pak ya. Kita perhatikan bagaimana mukanya, simetris atau tidak, bentuknya bulat, lonjong, gitu ya. Kemudian kita cek otot fasialisnya. Bapak bisa angkat alisnya? Oke, turunkan lagi. Bisa buka, perlihatkan giginya. Kita lihat ya, simetris atau tidaknya. Lalu menggembungkan pipi. Nah, kita lihat juga kedua-duanya bisa menggembung atau tidak. Kemudian kita cek ada luka atau tidak di daerah wajahnya, bagaimana ya ada bekas luka, jerawat atau bopeng ya. Kalau cek dulu tuh ada cacar air yang bisa meninggalkan bekas cacarnya gitu ya. Kemudian kita cek ada keluhan atau tidak. Itu daerah muka. Sekarang kita ke telinga. Kita lihat telinganya. Ini kita lihat simetris atau tidak ya. Kemudian kebersihannya juga kita lihat. Lalu setelah itu kita kaji nyeri tekan atau tidak ya. Kaji nyeri tekan atau tidak, palpasi. Sakit nggak Pak? Enggak ya. Ini sakit? Saya mau coba lihat rongga telinga Bapak ya. Kita lihat satu-satu bagaimana rongga telinga. Ini kebersihannya kita lihat. Kemudian kalau kita bisa melihat membran timpani, caranya kita turunkan sedikit ke bawah lalu ke belakang. Iya Pak ya. Itu kebersihannya, kemudian nyeri tekan juga sudah. Setelah itu kita ke fungsi pendengaran yang sederhana. Bapaknya komunikatif dengan kita, berarti dia fungsi pendengarannya baik. Tapi kita boleh juga mengkaji bagaimana untuk pendengaran yang halus. Bapak, saya mau gesekkan tangan saya. Nanti Bapak bilang kalau sudah tidak terdengar ya. Masih ada nak? Satu lagi ya. Kira-kira 30 cm, rasanya masih baik pendengarannya ya. Setelah itu kita kaji dengan menggunakan garpu nyala. Ada 3 yang harus kita kaji. Yang pertama itu adalah rinel ya. Rinel kita getarkan. Bapak bisa melihat dulu ke saya ya. Ini kita getarkan.
mastoid. Kalau sudah tidak terdengar, Bapak boleh sampaikan ke saya. Ini ada apa? Kita pindahkan ke depan. Kita bandingkan lebih lama mana? Pada saat ditempel di tulang mastoid atau di depan telinga pasien. Ya, satu lagi. Ya, kita bandingkan tadi lebih lama di tulang mastoid atau di depan telinga pasien. Ya, hantaran tulang atau hantaran udara. Itu adalah Rinne. Sekarang kita ke Weber. Ya. Weber ini kita getarkan, kita simpan di ujung kepala pasien. Jadi kita getarkan, kita simpan di ujung kepala pasien, tanyakan kedengarannya antara kiri dengan kanan sama atau tidak. Itu Weber. Ya. Swabah membandingkan antara telinga pasien dengan telinga perawat. Boleh ke tulang atau hantaran udara. Ini kita getarkan. Bapak nanti kalau sudah tidak terdengar bilang ya. Tidak ada tuh nggak kedengaran. Memang tidak suara. Coba bisa kasih di sini. Kita bandingkan. Sama-sama di tulang mastoid. Satu lagi apa? Kalau mau yang hantaran udara, kita bandingkan. Itu sama-sama di udara. Ya. Itu untuk swabah. Kemudian kita tanyakan ada keluhan atau tidak. Ya. Beralih ke hidung, kita lihat bentuk hidungnya. Ya. Apakah tulang hidungnya ini ada di dalam satu garis lurus, kemudian septum nasalnya dan filtrumnya juga bentuknya lurus. Ya, itu yang diinspeksi. Kemudian bagaimana ada PCH atau tidak? Ini cuping hidungnya dia bergerak atau tidak pada saat bernafas. Lalu setelah itu kita lihat juga kebersihannya. Pak, saya mau ngecek rongga hidung Bapak ya. Saya akan memasukkan alat ini ke lubang hidung Bapak untuk melebarkan lubang hidung Bapak. Ya, nanti saya akan berikan cahaya senter ini untuk melihat bagaimana kondisi. Apa-apa nggak sakit ya Bapak ya? Coba Bapak boleh angkat sedikit. Nah, ini kita masukkan. Posisi tangan kita di sini ya. Kita masukkan lalu kita buka. Kita lihat bagaimana rongga hidungnya. Itu ya cara masukinnya. Ini jangan dulu ditutup ya. Satu lagi apa? Ya, kebersihannya bagaimana, mukosanya ada pembengkakan atau tidak. Itu ya untuk mukosa. Ini kita letakkan di bengkok ya. Satunya lagi ya. Itu mukosa hidung. Mau dilap dulu Pak? Itu disigat. Kemudian kepatenan jalan nafas ya. Ini tadi karena tisunya sudah habis, jadi kita bisa pakai kasa aja kalau tisunya nggak ada. Kepatenan jalan nafas. Kita minta pasien untuk menghembuskan nafasnya.
kita tutup satu lubang hidungnya. Bapak, nanti ini saya mau tutup hidungnya satu. Bapak nanti kalau minta hembuskan nafas, hembuskan ya. Hembuskan. Agak tersumbat Pak. Sana ya. Itu ya. Itu untuk pasase udara atau kepatenan jalan nafas. Kemudian fungsi penciuman, Pak, saya mau ngetes fungsi penciuman Bapak. Nanti Bapak boleh tebak, saya kasih wangi-wangian apa. Ya, sekarang Bapak boleh pejamkan matanya dulu. Kita gunakan apa namanya, ada dua ya. Mau yang mana? Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa pasien ini tidak mengalami apa namanya, alergi mentol, ya. Jadi kita boleh gunakan kayu putih. Itu fungsi penciuman. Sekarang kita ke sinus. Saya mau periksa daerah sinus Bapak ya. Nanti saya akan tekan-tekan daerah wajah Bapak. Bapak kalau sakit bilang ya. Kita palpasi di daerah frontalis. Sakit Pak? Kemudian ke sini, sakit? 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 Itu untuk mengkaji sinus, 4 area sinus, ethmoid, frontalis, sphenoid, dan maxillaris. Terakhir di hidung kita kaji ada keluhan atau tidak. Lalu pindah ke mulut, kita masih inspeksi bagaimana kesimetrisannya. Tadi kita sudah mengkaji di mulut, minta pasiennya untuk menyengir gitu ya, memperlihatkan gigi, menggemukkan pipi, itu juga sambil mengkaji bagaimana kesimetrisan mulutnya. Bapak coba senyum, bisa senyum? Senyum. Nah, kita lihat senyumnya simetris atau tidak, ya. Kemudian ada bagaimana warna bibirnya, ada stomatitis atau tidak, boleh Pak buka mulutnya sedikit. Nah, kita lihat ada stomatitis atau tidak, kemudian di ujung lidah juga sama ya, ada luka atau tidak. Setelah itu kita kaji kebersihan. Bapak bisa buka mulutnya. Kalau teman-teman ruangannya gelap, boleh pakai center ya. Kita lihat bagaimana rongga mulutnya, kebersihannya. Kita lihat giginya, ya, karies atau tidak, kelengkapan giginya. Kemudian kita mau kaji lidahnya juga, ya. Bapak bisa perlihatkan lidahnya, keluarin lidahnya. Lidahnya kita kaji warnanya apa. Coba bisa digerakkan lidahnya ke kiri ke kanan, atas bawah. Ya, Bapak bisa tutup mulutnya. Lidahnya coba ke pipiin untuk satu lagi, ya. Pasiennya bisa menggerakkan lidahnya ya. Lalu kita kaji uvula, tonsil dan palatum, ya. Pak, saya mau mengkaji bagian dalam rongga mulut Bapak. Saya akan menggunakan alat ini untuk menekan lidah Bapak supaya saya bisa melihat bagian dalamnya. Ya. Buka mulutnya Pak. Buka mulut ya. Kemudian lidahnya coba dikeluarin. Ini kita tekan. Kemudian kita minta pasien untuk mengatakan A. A Pak. A. Kita lihat palatumnya, kemudian tonsil dan uvula. Ya. Ini sudah dipakai, dibuang, ini simpan ke bengkok. Lalu kita tes pemencapan. Pak, saya mau mengkaji fungsi pemencapan Bapak ya. Nanti Bapak tinggal sebutkan kira-kira ini rasanya apa. Ya. Bapak boleh diulurkan lidahnya. Oke, kita teteskan ke pasien. Tanyakan rasanya apa Pak? Manis. Ya. Oke, ini kita buang ke bengkok. Ambil lagi yang satunya lagi, sama. Ini dites, diulurkan lidahnya. Kita tempelkan. Kita minta pasien sebutkan rasanya apa.
Oke, ini dibuang terus. Itu untuk tes pengucapan. Lalu selesai di mulut, di kitapannya terakhir ada keluhan atau tidak. Ya, Bapak makannya habis ya. Kalau habis ya bisa ngerasain rasa yang ada di makanan itu. Kalau pasien bisa merasakan bahwa makanannya berasa, sebetulnya fungsi pengucapannya tidak terganggu. Selesai di mulut, kita ke leher, ya. Kita ke leher. Di leher, Bapak coba lihat bagaimana bentuk lehernya. Kemudian ada luka, kebersihan kulitnya seperti itu, Mas, standar ya. Kita kaji di ini tracheanya, ya, tracheanya ada di dalam garis yang lurus. Kemudian kita kaji kelenjar tiroidnya di sini. Kita minta pasien untuk menelan, ini juga sambil mengkaji kemampuan menelan. Coba telan, Pak. Ya. Lalu setelah itu kita kaji kelenjar. Kelenjar kita palpasi di daerah sini dari mulai pre-auricle, kemudian ke post-auricle. Kita palpasi terus ke bawah rahang pasien. Lalu kita ke daerah, Bapak boleh ini dibuka sedikit ya? Ke daerah di sini di atas clavicula, ada nyeri atau ada benjolan atau tidak. Kemudian ke daerah aksila ke sini. Ya, ada nyeri atau tidak. Itu untuk kelenjar getah bening. Setelah itu kita tadi refleks menelan sudah sekalian dengan kelenjar tiroid ya. Lalu kita mengkaji ROM, pergerakan sendi leher. Bapak bisa melihat ke kiri, ya, balik ke tengah, ke kanan, mulai lagi ke atas Pak, ke bawah, berputar, balik arah. Jadi pasiennya tidak mengalami kesulitan atau gangguan di sendi leher. Itu ROM, ya. Kemudian ke kekuatan otot, ya. Kekuatan otot ada dua otot, ada otot sternocleidomastoideus dan otot trapezius. Kita minta pasiennya untuk mengangkat kedua bahunya, Pak, angkat bahunya, dua-duanya. Saya akan kasih dorongan, Bapak bisa tahan atau tidak. Ini tahan, pasiennya bisa menahan. Sekarang Bapak boleh menghadap ke sana kepalanya. Saya akan tarik, Bapak tahan ya tarikan saya. Ini adalah untuk yang otot trapezius. Ya, satu lagi Pak. Itu ya. Mau didorong gini misalnya, Bapak boleh lihat sana. Bapak lawan tangan saya, itu juga boleh. Ya, jadi silakan. Apakah mau ditarik atau mau kita dorong? Pasiennya suruh melawan. Itu otot trapezius. Satu lagi di leher yang ingin saya tambahkan itu adalah untuk mengkaji vena jugularis, peninggian vena jugularis. Bapak boleh tiduran? Minta pasiennya kalau dia duduk, pasiennya suruh berbaring ya. Tidur kita gunakan dua penggaris. Bapak boleh dibuka sedikit kancing bajunya sampai ke dalam. Untuk mengukur peninggian vena jugularis, kita ini posisi pasiennya harus 45 derajat ya. Ininya apa? Ke lehernya ya. Kemudian minta pasiennya untuk menengok ke sebelah kiri. Nah, ini adalah vena jugularis. Nih. Yang tinggi ini ya. Cara mengukurnya adalah dengan kita meletakkan satu penggaris secara vertikal, angka nolnya ada di dada pasien. Ini ya. Di dekat di ICS kira-kira ICS 4. Ya. Ini letakkan di sini. Angka nolnya di bawah ya. Kemudian yang satu penggaris lagi, terserah boleh angka nol di ujung sana, boleh enggak, ini mah tidak pengaruh, yang penting si ujung penggaris yang satu diletakkan di vena jugularis yang paling tinggi, yang satunya lagi ditempelkan ke penggaris yang sini. Ini harus tegak lurus. Nah, gini ya. Ini tegak lurus. Kita ukur berapa tinggi dari vena jugularisnya, Pak. Boleh menghadap ke sananya sedikit lagi. Kita tarik gini. Ini kan lurus ya.
Nah, kita ukur di sini berapa ininya, berapa senti ini. Jadi jangan turun gini, tapi tegak lurus. Ini kurang lebih 0,5 cm ya. Normal ya, tidak boleh lebih dari 5 mm ya. Jadi kalau ini masih normal. Di sini masih normal ya. 1 cm, 2 cm itu masih normal. Yang tidak boleh itu lebih dari 5. Peninggiannya begitu. Ya, jadi ini diletakkan ke sini. Ini ditarik garis lurus, kemudian yang kita lihat angkanya yang di penggaris yang tegak lurus ini. Berapa senti? Bisa paham ya? Sebetulnya boleh kalau mau deket tuh boleh juga kesini ngelihat ya. Ini untuk mengukur JPV. Tambahannya itu. Selesai di leher, kemudian kita ke payudara ya. Pak, sekarang saya mau periksa bagian payudara Bapak ya. Ini boleh dibuka ya Pak ya? Kita lihat payudara ya. Kita lihat bagaimana kesimetrisan payudara kiri dengan kanan, warnanya bagaimana, kebersihannya bagaimana, lalu ada bekas luka atau tidak gitu ya. Kemudian kita lihat bagian dari payudara, areolanya, putingnya, terutama pada perempuan yang nanti akan menyusui gitu ya, pastikan bahwa putingnya harus menonjol keluar. Areolanya itu lebih hiperpigmentasi dari bagian yang lain ya. Setelah itu kita sudah inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi payudara. Kalau pada perempuan ini kita sanggah, kalau pada laki-laki nggak usah disanggah ya. Tapi kalaupun misalnya mau disanggah boleh. Begini aja posisi tangan kita. Ini kita palpasi, sakit atau tidak, atau ada benjolan atau tidak. Terus melebar sampai dengan otot payudaranya selesai kita palpasi. Satu lagi ya Pak. Ada sakit nggak Pak? Enggak geli mungkin ya. Gitu ya. Itu palpasi. Terus apa lagi di payudara? Sudah ya? Sudah. Kita ke dada ya. Di dada, saya lanjut ke dada ya Pak ya. Saya mau periksa bentuk dada Bapak. Kita lihat bentuk dadanya. Apakah normal chest, pigeon chest, barrel chest, funnel chest ya. Ini bentuk dadanya adalah normal chest. Kemudian bagaimana kondisi kulit dadanya, kebersihannya, ada luka atau tidak ya yang diinspeksi gitu kan ya. Setelah itu kita lanjut dengan palpasi dengan mengkaji ekspansi paru atau ekspansi dada. Bapak, saya akan meletakkan kedua tangan saya di dadanya Bapak. Nanti Bapak nafas ya. Coba nafas Pak. Oke, turunkan. Kita lihat apakah tangan kita simetris naik turunnya. Saya buka satu lagi ya Pak ya. Yuk, nafas. Sekali lagi. Ya. Itu adalah ekspansi paru. Lanjut dengan traktil tremitus atau vokal tremitus. Saya masih periksa yang ini. Bapak coba bilang 77. 77. Sekali lagi. 77. Sekali lagi. 77. Kita rasakan getarannya apakah sama atau tidak di kiri dan kanan. Setelah itu kita lakukan apa? Ictus cordis ya. Ictus cordis kuncinya ada di sebelah kiri. Dari mulai ICS 2 sampai dengan ICS 5. Kita raba dulu ICS-nya. Nih, ICS 5, ini ada mid clavicula. Kita turun sampai dengan ICS 5 di sini di tengah-tengahnya, lalu kita tarik sekitar 1 sampai 2 cm
ke arah medial. Kita raba di sini, ada denyutan atau tidak. Ya. Kita juga bisa lihat ada pulsasi atau tidak. Ya. Kalau tidak terlihat atau tidak terlaba itu masih dikatakan normal. Ya, jadi itu untuk ictus cordis. Dari mulai ICS 2 sampai 5 kita tarik di midclavicula, ketemu kemudian kita tarik ke arah medial sekitar 1 sampai 2 cm. Setelah meraba ictus cordis, kita lakukan perkusi dada. Pola perkusi ingat ya. Kita mulai perkusi dari ICS 2 atau ICS 1 aja nggak apa-apa ya. Dari atas kita perkusi kiri, kita bandingkan ke kanan. Sama atau tidak suaranya. Ya, kemudian ke bawah ICS 2 kanan, kita bandingkan ke sebelah kiri. Turun ke sini ICS 3, bandingkan dengan yang kanan. Ke sini, bandingkan ke sini. Sini, bandingkan sini. Kalau dari mulai bawah, boleh langsung begini, ya. Atau tadi kan dari sini ya, ke sini, ke bawah lagi ke sini, ke sini. Boleh, silahkan. Yang penting kalau di sini pola perkusinya kiri, kanan, turun, kanan, kiri. Nanti dari sini turun, kiri, kanan, turun, kanan, kiri begitu. Ya. Untuk perkusi didengarkan bagaimana suaranya. Hampir rata-rata suaranya apa? Resonan. Ya. Tapi nanti di ICS 2 sebelah kiri sampai dengan ICS 2 ICS 5 sebelah kiri itu dia akan redup karena ada jantung, redup atau dalmas. Ya. Itu perkusi. Setelah perkusi kita auskultasi ya. Kita auskultasi pernafasannya dulu. Dimulai dari trakea. Kita minta pasiennya untuk bernafas. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Kita dengarkan suara nafasnya bagaimana. Suara nafas trakea itu adalah trakea. Kemudian ke bronkus, bronchial, lalu ke bawahnya lagi broncheolus, bronchofascicular, kemudian ke seluruh lapang paru dari mulai ICS 1 sampai dengan ICS 7. Disuruh nafas, nafas Pak, bandingkan ke sini, nafas lagi, terus turun, bandingkan ke sini, turun, bandingkan ke sini, turun, begitu. Dari sini boleh langsung ke bawah, atau tadi masih mengikuti pola itu juga silahkan. Untuk di seluruh lapang paru, bunyi nafasnya vesikular. Kemudian kita dengarkan jantung 4 katup ya. Kuncinya sebelah kiri dari mulai ICS 2 sampai dengan ICS 5. Ada 4 katup. Yang ICS 2 kiri itu adalah katup aorta. Pulmonal. Ya, ke sini baru aorta. Yang ke sebelah kanan aorta. Tapi tetap di ICS 2 ya. Kita dengarkan bagaimana bunyi jantungnya di ICS 2 kanan, di ICS 2 kiri. Ada katup pulmonal. Kita dengarkan suaranya antara loop dengan dup kita bandingkan. Pindah ke ICS 2 kiri, ada katup pulmonal, salah ya? Kanan aorta. Yang kanan ada aorta. Di sini kita dengarkan bagaimana loop dupnya. Lalu pindah ke ICS 5 di daerah midclavicula, ini ada katup mitral atau apex ya. Nanti ke arah dekat sternum masih di ICS 5 itu ada katup tricus vidalis ya. Jadi kita dengarkan katup pulmonal, katup aorta, katup tricus vidalis dan katup mitral atau apex ya. Kita dengarkan mana bunyi S1, S2-nya, bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Di ICS 2 bagian atas yang paling terdengar nyaring itu adalah bunyi jantung
Apa? Loop atau dup? Dup. Dup, bunyi jantung 2. Sementara di ICS 5 di bawah, di apex dan di tricuspidalis atau di mitral dan di tricuspidalis itu yang nyaringnya loop, ya, bunyi jantung 1. Itu kemudian kita perhatikan bagaimana irama nafasnya, irama jantungnya. Irama nafasnya tadi Bapak baik ya, antara inspirasi, antara menarik nafas dan mengeluarkan nafasnya. Kemudian irama jantungnya juga teratur. Terus terakhir kita tanyakan keluhan atau tidak ya bagian jantung. Itu di dada. Sudah? Ada yang kelewat nggak? Ya. Bagian dada sudah selesai Pak. Sekarang kita pindah ke bagian perut ya. Ini ditutup dulu. Kita buka bagian perutnya. Kita ke abdomen. Dilihat bagaimana kondisi abdomennya. Bapak, saya mohon maaf, boleh celananya diturunkan sedikit. Sabuknya bisa dibuka aja ya. Apa kancingnya boleh sedikit ya dipakai ini enggak double apa namanya enggak apalah ya apa kan. Nah kita lihat begini ya bagaimana abdomennya bentuknya datar cembung atau cekung ya. Keempat kuadran ini bisa kita lihat warna kulitnya ada bekas operasi atau tidak, kebersihannya gitu ya. Kita lihat kemudian setelah diinspeksi yang harus kita lakukan itu adalah langsung melakukan auskultasi ya. Jangan dulu diapa-apain. Jadi auskultasi 4 kuadran. Kita bagi abdomennya menjadi 4. 2 di atas, kiri dan kanan, 2 di bawah, kiri dan kanan. Kita letakkan stetoskop kita di salah satu kuadran. Cari bising ususnya. Sudah ketemu, kemudian kita pindah ke kuadran yang satu lagi. Sudah ketemu, lalu ke kuadran satu lagi ketemu. Di sini juga kita dengarkan, ketemu. Kita bandingkan mana yang paling nyaring, ya. Misalnya yang paling nyaring adalah di kuadran kiri atas. Letakkan stetoskop kita di sini, kita hitung mulai 1 menit, ya. Berapa jumlah bising us-usnya. Itu auskultasi. Kemudian setelah auskultasi kita lakukan perkusi 4 kuadran. Kita ketuk di kuadran atas dulu yang kiri, dengarkan bunyinya. Kemudian ke yang kanan. Itu sama ya, dengarkan bunyinya lalu ke bawah. Lalu ke sini. Kita dengarkan bunyinya di 4 kuadran. Bunyinya normalnya adalah timpani, ya. Ya, ini timpani. Itu perkusi 4 kuadran. Kemudian setelah perkusi kita lakukan perkusi ginjal, ya. Perkusi ginjal caranya, Pak, Bapak boleh miring sedikit ke dekat saya, ya udah cukup. Ini tangan kita di sini ya. Kemudian kita perkusi. Sakit atau enggak, Pak? Enggak. Satu lagi. Kita perkusi. Kemudian palpasi ringan dan dalam. Untuk mulai palpasi kita membagi abdomen menjadi 9 region, ya. Palpasi ringan dulu, kita palpasi. Pak, sakit nggak? Jangan ditahan ya. Di relax aja perutnya. Ini keras banget sih perutnya. Oke, kita palpasi. Ada sakit atau enggak, Pak? Enggak ya. Normalnya tidak meraba apa-apa ya, hanya lunak saja. Sekarang palpasi dalam. Sakit, Pak? Enggak. Di relax aja, tarik nafasnya. Nah, gitu. Ya karena kalau ditahan dia jadi keras ya. Di 9 kuadran. Ya. Itu palpasi. Nanti kalau penguji nanya, emang di situ ada apa? Ada apa? Berarti teman-teman harus tahu region-regionnya apa, ya. Lalu setelah palpasi ringan dan dalam, kita palpasi
pankreas ya. Oh, hah? Oh, rentang hepar dulu ya. Oke, rentang hepar. Rentang hepar kita lakukan pemeriksaan dari mulai mana hepar itu heparnya pasien. Dengan cara kita lakukan perkusi. Kita bandingkan suaranya. Di mana dia sudah mulai redup. Ini masih nyari? Masih nyari? Nyari? Udah redup. Ini masih nyari? Ini udah agak redup. Ini udah mulai nyari. Nah, di sini mulai redup sampai batas ini, ya. Kita ingat-ingat nih, di sini kira-kira berapa senti, ya. Kita ambil garis, kita ukur kurang lebih berapa senti. 8 senti yang arah medial, ya. Kemudian yang arah lateralnya. Ini udah mulai redup di sini. Ini udah mulai nyaring. Dari mulai sini tadi redup sampai sini kira-kira berapa senti? 10 senti. Ya, nanti teman-teman harus tahu yang di daerah medial itu berapa senti jaraknya? 6 sampai 8. Tadi berapa senti? 8 ya. Kemudian yang arah lateral 8 sampai 12 tadi 10 cm. Berarti dia heparnya normal. Itu mengukur rentang hepar. Lalu palpasi pankreas ya? Ya, palpasi pankreas kita kembali lagi ke abdomen. Tadi kan heparnya di sebelah kanan ya. Kita palpasi untuk pankreas, palpasinya dalam ya. Kita raba di sini. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Oke. Sakit? Enggak. Nah, itu palpasi pankreas. Ya. Lalu palpasi ginjal ya. Oke. Ginjal tekniknya ini yang menahan, ini yang mempalpasi. Dirilekskan otot perutnya. Oke, rileks, tarik nafas. Nah, ini ya sakit, Pak? Enggak. Satu lagi sama, kita palpasi di arah sini. Oke? Enggak. Lalu nyari lepas tekan ya. Di abdomen kuadran bawah kita letakkan tangan kita agak tekan. Lalu kita lakukan palpasi dalam. Tanya sakit atau enggak? Enggak. Enggak ya. Kita lepaskan pasiennya kesakitan atau enggak. Kalau dia sakit pada saat kita lepaskan berarti dia mengalami nyeri lepas tekan. Atau teknik yang satu lagi, minta pasien untuk menekuk kakinya. Coba bisa tekuk kakinya terus sampai ke perut. Terus ya. Turunkan. Sakit atau tidak? Enggak. Itu. Nyeri lepas. Terus ditanyakan ada keluhan atau tidak. Ya. Setelah itu kita ke punggung ya. Di punggung kalau pasiennya hanya bisa tiduran seperti ini, kita minta pasien untuk menghadap ke sebelah kiri. Pastikan yang sana aman ya. Kita minta pasien untuk menghadap ke sebelah kiri. Coba Pak, menghadap ke sebelah kiri. Nah, posisi begini kita lihat bagaimana punggungnya. Bapak boleh ke atas. Ini ya. Ini kalau pasiennya berbaring. Kita lihat bagaimana warna kulitnya. Kemudian ada luka atau tidak gitu ya. Lalu bentuk tulang punggungnya, kiposis, lordosis, skoliosis, itu kita lihat. Setelah itu kita lakukan vokal primitus ya. Vokal primitus kita minta tadi sama dengan 77. Coba Pak. 77. Satu lagi. 77. Sekali lagi. 77. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya kita auskultasi. Auskultasi kita dengarkan. Kita dengarkan dari mulai atas. Kalau di atas kan kalau di belakang itu nggak ada trachea ya, jadi langsung ke
di lapang punggung aja, lapang paru tapi bagian belakang. Tapi polanya sama dengan pola auskultasi yang di depan ya. Misalnya tarik nafas Pak, oke, turunkan ya, gitu polanya ya. Bandingkan kiri dan kanan sampai selesai. Itu kalau pasiennya tidak bisa bangun. Kalau pasiennya bisa bangun ya kita minta pasien untuk duduk. Bapak bisa duduk? Bisa. Duduk ya. Saya mau periksa bagian punggung ya Pak ya. Bajunya nanti saya akan ke ataskan ya. Nah, kalau sambil duduk begini ya. Maaf ya. Kita lihat, kita palpasi tulang punggungnya. Kemudian kita minta untuk 77 tadi vokal premitus. Ya, gitu. Lalu kita auskultasi, kita dengarkan bunyi nafasnya. Bandingkan kiri kanan turun gitu ya. Itu untuk punggung. Selesai di punggung, ada keluhan atau tidak kita tanyakan. Sudah? Punggung? Sudah. Apalagi? Genitalia dan anus ya. Bapak, sekarang saya mau ke bagian tangan dan kaki. Boleh bajunya dikancing dulu. Mau sendiri ya, bisa ya. Kita kaji bagaimana ekstremitas atasnya dulu. Minta pasien untuk meluruskan tangannya Pak, lurus. Kita lihat kesimetrisannya. Kemudian kita kaji di kulitnya ada luka atau tidak, ada nyeri tekan juga boleh. Kita palpasi ada deformitas atau tidak ya. Kemudian kita kaji akralnya, kita raba bagaimana suhunya, hangat, dingin, lembab, basah, kering gitu ya. Lalu setelah itu juga kita cek kebersihan kukunya, bentuk kukunya, clubbing finger atau tidak, ada clubbing finger atau tidak ya. Lalu setelah itu kita cek CRT ya. Turgor dulu atau cek boleh. Pokoknya kalau untuk itu nggak harus sistematis ya. Yang penting semuanya dikaji, boleh nanti dari kuku, misalnya kita ingat CRT dulu, boleh CRT dulu. Kita tekan, kita lihat bagaimana CRT-nya kiri dan kanan. Ya, kemudian turgornya kita kaji kiri dan kanan. Ya. Lalu udah ya, inspeksi simetrisan atau tidak, CRT, turgor, akral. Kita kaji kekuatan otot ya. Bicep dulu boleh kalau mau refleks dulu. Kita kaji refleksnya Bapak ya. Saya akan mengetukkan, ini namanya Pak, kalau perkusi. Saya akan mengetukkan ini ke tangan Bapak, ke beberapa area tangan Bapak. Nanti Bapak tolong tangannya relax aja ya. Boleh yang sebelah sini dulu, tangannya relax aja, dilemesin aja ya. Kita ketuk daerah sini ya. Ini ada ya. Kemudian ke bicep, lalu ke tricep. Kemudian ke brachioradialis. Ya. Itu ya. Satu lagi di sebelah kanan. Kita cek dulu bicepnya. Lemesin ya Pak. Lemesin. Ya. Kalau untuk tricep, misalnya di sini agak sulit, boleh juga begini posisinya boleh. Yang penting dia relax ya. Ini di brachioradialis. Ya? Itu refleks. Kemudian kita kaji ROM. Pak, saya mau mengkaji bagaimana otot-otot sendi Bapak. Bisa tangannya ke atas sih, ke atas, ke samping, ke bawah,
tangan saya. Ya, satu lagi. Ya, ya. Itu kekuatan. Udah ya, tangan udah kan? Sekarang kita pindah ke kaki, ya. Saya mau kaji bagaimana kakinya ya. Kakinya minta kita luruskan. Kita lihat kesimetrisannya, lalu kita kaji ada luka atau tidak. Kulitnya Pak boleh dinaikin ke atas. Celananya sampai ini aja. Satu lagi. Ya, ada luka atau tidak, ada kelainan bentuk atau tidak, yang XO gitu ya. Kemudian ada luka atau tidak. Kita raba akralnya, dingin, lembab, hangat, basah, kering gitu ya. Lalu kita kaji juga bagaimana kukunya ya, kebersihannya. Kemudian palpasi pretibial, kita palpasi daerah sini. Sakit Pak? Satu lagi, sakit. Hati-hati dengan bulu kakinya ya. Kemudian kita kaji fitting udema, kita tekan di sini ada lekukan atau tidak di daerah apa ini? Tibia. Ya, satu lagi juga kita kaji. Atau di daerah dorsalis pedis. Ya, kaji. Terus refleks ya? Refleks patella. Sekarang saya mau mengkaji lagi refleks ya Pak, sama dengan seperti yang di tangan tadi. Saya akan mengetukkan ini ke lutut Bapak. Nanti Bapak lututnya rileks aja. Boleh ini ditekuk sedikit? Mau tiduran? Mau apa namanya, nggak bisa nahan, boleh sambil tiduran kalau pegel. Ya, sok. Nggak apa-apa. Ya, ini kita pastikan dia rileks ya. Kalau kita tidak sanggup ngangkat sampai gitu sih nggak apa-apa. Yang penting dia ini pastikan rileks. Kita ketuk daerah patella. Ya, situ ya. Itu kemudian kita bandingkan, coba Pak satu lagi. Nggak apa-apa, lemes ya? Lemes Kak? Lemes Bu, Kopong sih ada tahu. Apa? Ya, gitu ya. Kalau ini memang nggak harus terangkat, tapi ada kelihatan dia bereaksi gitu pada saat kita ketukan daerah. Itu adalah patella. Kemudian kalau asiles di daerah sini, memang asiles agak susah ya, karena dia harus ininya tuh betul-betul rileks. Jadi asiles itu agak susah dicari memang. Maaf ya Pak ya kalau agak nggak enak. Ini di relax, di emosi. Lagi. Pokoknya asiles itu daerah tendon ini, ya. Kemudian Babinski, ya Babinski kita pakai ujung hammer. Bapak saya nanti ini akan saya gariskan ke telapak kakinya ya, nanti agak sedikit geli. Kita lihat bagaimana reaksinya. Ini arahnya ya, perhatikan sini ya. Oke. Ini dia tidak bereaksi, maksudnya bereaksinya kompak gitu ya, si ibu jari dan jari-jari kaki lainnya. Itu lagi. Ya, itu adalah Babinski. Setelah itu ROM ya. Bapak, saya mau mengkaji bagaimana kemampuan pergerakan kaki Bapak. Boleh ini dulu diatasin ke bawah, terus ditekuk, coba lututnya. Satu lagi, ya, dikit turunkan lagi.
Bisa dibuka Pak? Dekatkan lagi. Diangkat kakinya bisa? Ya, turunkan. Satu-satu coba diputar, memutar. Putar. Ya, ke dalam. Lagi. Ya, itu untuk sendi ya atau ROM. Kekuatan otot, kita minta pasiennya untuk mengangkat kaki. Pak, angkat dua-duanya bisa ya, saya kasih tahanan, dia bisa melawan. Berarti 5 kekuatan otot. Selesai kaki ya. Kita ke genitalia. Genitalia kita tanyakan bagaimana frekuensi buang air kecilnya, bagaimana warna urinnya, bagaimana warna genitalianya, kemudian apa namanya, keadaan skrotumnya ya, lalu distribusi rambut pubisnya kita tanyakan. Oh, contohnya tahu kali kalimatnya kan udah ya, atau ini lagi diulang lagi. Pak, Bapak kencingnya berapa kali sehari? 5 kali sehari. 5 kali sehari. Pada saat kencing, itu air kencingnya memancar atau merembes? Memancar. Warna air kencingnya warnanya apa Pak? Kadang bening, Kadang bening, kadang kuning keruh gitu ya. Baunya? Bau asin ya, bau khas tapi tidak menyengat ya. Oke. Distribusi rambut bulu kemaluan Bapak merata atau tidak merata? Merata. Warna di daerah kemaluan sama atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda ya. Di mana tuh yang berbeda? Di daerah ini ya, skrotum di bibirnya, di kantong kelirnya. Oke. Kemudian ada cairan keluar yang dari lubang kemaluan Bapak selain air kencing? Ada darah misalnya atau nanah? Nggak ada ya. Ada kelainan atau tidak yang Bapak ketahui? Tidak ada. Nggak ada keluhan ya. Itu kan ya, kalau yang ditanyakan silakan. Kemudian ke anusnya kita tanyakan, Bapak frekuensi buang air besarnya berapa kali? 2 kali sehari. Fesesnya atau nya itu kotorannya gimana? Lembek, lunak, cair? Keras atau enggak? Enggak keras, tapi lembek gitu ya. Warnanya? Warnanya coklat. Ya kita pastikan warna normal ya. Kalau misalnya hitam atau putih gitu atau ada keluar darah Pak? Kita buang air besar? Tidak ada ya. Pada saat buang air besar, cebok, pas pegang daerah anus ada keluar seperti daging yang tumbuh? Nggak ada ya. Kita pastikan itu hemoroid atau tidak. Kemudian bau fesesnya gimana Pak? Baunya khas atau bau busuk menyengat? Khas ya. Ada keluhan di daerah anus? Tidak ada. Ya, itu untuk genitalia dan anus. Kalau ada, maka kita lakukan pemeriksaan. Pak, karena tadi Bapak bilang ada yang dikeluhkan, saya sekarang mau cek dulu ya bagaimana kondisi genitalianya. Bapak boleh buka celananya? Kita buka celananya, ya kita turunkan. Kemudian kita minta pasiennya untuk menekukkan kaki, kakinya dua-duanya Pak. Posisi dorsal recumbent. Ya. Kemudian kita buka, kita lihat. Ya, pastikan tadi sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Sudah selesai, kita periksa. Pastikan kita pakai sarung tangan ya. Kita suruh pasiennya untuk miring. Ini sana Pak. Oke. Kita lihat daerah anusnya. Ya, kita buka kalau misalnya memang tertutup. Iya Pak, udah saya periksa. Kembali lagi, pakai lagi celananya. Pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan kondisi tubuh Bapak tidak ada yang mengkhawatirkan. Tapi ada hal-hal yang nanti harus ditindaklanjuti, seperti misalnya kita dapatkan kuku pasiennya panjang ya, kemudian atau rambutnya harus dikeramasin, atau ya pokoknya dari hasil pemeriksaan fisik itu kita sampaikan kepada. Karena sekarang pemeriksaan fisiknya sudah selesai, jadi saya mau pamit ke belakang untuk merapikan alat.
kalau Bapak ada sesuatu yang ingin yang dibutuhkan dari kami, Bapak boleh mencet ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kembali ke ruangan? Ya. Nanti kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak ya. Sekarang saya pamit dulu. Oke, kita pamit, bereskan alat, kembalikan alatnya, rapihkan lagi seperti semula, sampahnya dibuang, kotoran yang instrumen-instrumen yang kotor kita cuci, kita keringkan, rapikan lagi alatnya. Setelah itu kita cuci tangan dan terakhir kita lakukan dokumentasi. Ya. Jadi ke pasien kita tidak jangan mendokumentasikan itu di depan pasien. Yang paling boleh kita dokumentasikan di depan pasien itu hanya tanda-tanda vital saja. Ya, bisa keburu lupa nih tadi nadinya berapa gitu ya. Atau suhunya berapa boleh kalau misalnya kita khawatir lupa. Tapi untuk pemeriksaan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang pemeriksaan fisiknya, kita jangan sedikit-sedikit kemudian kita catat, jangan ya. Caranya mengingat itu adalah dengan kita ingat mana yang tidak normalnya. Ya, jadi jangan, kalau yang normal nggak perlu diingat, tapi yang tidak normal. Misalnya tadi di kepala yang nggak normalnya itu adalah kotor. Nah, berarti kita tinggal kotornya aja, sisanya nggak perlu kita ingat. Di mata misalnya gitu ya, yang tidak normalnya itu adalah konjungtivanya yang anemis. Sisanya pergerakan bola mata, lapang pandang yang sudutnya berapa, kalau pasiennya itu bisa normal, ya gak usah diingat ya. Kita tahu kan normal ke arah lateral itu 90 derajat. Berarti kalau dia bisa sesuai dengan 90 derajat, ya udah dia normal. Gitu.